Hati yang mulia hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
bersama sekali lagi katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus, Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, kami sembah selamanya. Tiada yang sepertimu dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, bawa pujian, hormat, syukur, mulia bagi-Mu. Yesus, betapa besar pengorbanan-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Anugerah terbesar sepanjang hidupku, anugerah termulia selamatkan hidupku. Tiada tertandingi kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersujud menyembah-Mu Bapa. Anugerah terbesar sepanjang hidupku, anugerah termulia selamatkan jiwaku. Tiada tertandingi kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersujud menyembah-Mu Bapa. Tiada tertandingi kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersujud menyembah-Mu Bapa. Ku bersyukur, ku bersujud menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan.
Kami tahu, sekalipun seringkali kami tidak merasakan, kami tidak mengerti. Bahkan kami seringkali merasakan seolah-olah Engkau tidak bersama dengan kami. Tapi satu hal kami percaya dan mengerti di dalam batin kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Barang sedetik pun pengorbanan-Mu sudah cukup menyatakan betapa besar kasih dan setia-Mu, Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami persembahkan segala syukur, pujian, hormat. Kami tertunduk di hadirat-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Tuntun kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala Yosua. Shalom, selamat pagi Ibu Patik, Pak Wid, Shalom, Pati. Kianto, selamat pagi Pak Lisa. Bu Teo. Farida, selamat Ya. pagi. Pagi Pak Adam, pagi semuanya. Silakan Pak Tikianto. Silakan Patik. Masih tarik napas kali. Oh ya, Ya, shalom semuanya. shalom. Shalom. Bisa bagikan PPT? Ya, silakan Pak Tik, sudah saya jadikan host. Slide-nya loncat, Pak. Langsung kehendak dan rencana Allah. Ya. Bisa kelihatan Pak Jos? Yuk, siap. Lanjut. Ya, oke. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke dalam peringatan tentang kematian Yesus Kristus ya. Selamat Paskah semuanya. Ya. Soalnya Selamat Paskah Jumat ini Agung. kan Selamat Jumat Agung, Patik. kenapa? Selamat Jumat Agung, Paskahnya Minggu. Ya itu yang jadi dilema. Bukan dilema ya. Yang jadi salah kaprah Polemik. ya. Iya. Paskah itu sebetulnya dimulai dari kematian sampai kebangkitan. Ya, bukan kebangkitan. Paskah itu kan dari perjanjian lama, ya kan? Dan memperingati gimana tentang liturgi agama Yahudi, pengorbanan anak domba, ya. Jadi mulai Musa itu memberi peraturan kan sebetulnya bahkan mulai dari sejak tanggal 14 kan ya, tanggal 14 sampai berapa minggu itu. Setelah domba itu disimpan, kemudian disembelih, makan bersama, terus sampai kemudian perayaan roti tak beragi, ya itu Paskah ya. Nah, banyak orang Kristen berpikir Paskahnya itu cuma hari Minggu aja. Nah, sebetulnya mulai kematian Kristus itu sudah termasuk Paskah ya. Kalau kita lihat dari sejarah peringatan agama Yahudi begitu. Nah, sebab itu banyak yang mungkin salah kaprah ya kalau orang Kristen begitu dipikirnya karena kematian ya mati terus itu bukan Paskah lah. Paskah itu kan peringati kebangkitannya, kemenangannya gitu ya. Padahal nggak ada kebangkitan kalau nggak ada kematian juga begitu. Oke lah ya, mari kita akan
saya sama-sama untuk memperingati kematian Kristus ini, ya, hari kematian Kristus ya, yang kita peringati hari ini, ya, Paskah, ya, sampai nanti hari Minggu. Nah, saya akan memberikan judul renungan kita dengan satu judul, yaitu 3 nilai hidup yang ditinggalkan Yesus Kristus. Ya, 3 nilai hidup yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Ya, kita akan lihat ayatnya di Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Ya. Saya akan bacakan Lukas 22 ayat 24 sampai 38 di bawah perikop percakapan waktu perjamuan malam. Ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dan dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi kamu. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan dikokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Dengan juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jualnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku dan digenapi. Kata mereka, Tuhan ini 2 pedang, jawabnya sudah cukup. Nah, sebetulnya perikop tentang percakapan waktu malam ini, ya, perikop ini tidak bisa lepas dari perikop sebelumnya, ya, mulai dari ayat yang ke-14, yaitu tentang penetapan perjamuan malam, ya, penetapan perjamuan malam. Nah, banyak orang Kristen, ya, terutama yang Katolik begitu, ya, Paskah ini sudah mulai dirayakan itu bahkan jauh-jauh hari, ya, sebelum hari H ini, ya, antara Jumat dan Minggu. Nah, mereka bahkan berpuasa 40 hari sebelumnya, betul, ya. Kemudian minggu lalu mereka juga sudah memperingati yang namanya Minggu Malam, begitu, ya. Terus kemudian kemarin malam mereka juga memperingati tentang Kamis Putih, ya. Dan hari ini mereka memperingati tentang kematiannya Yesus Kristus. Nah, saya juga sudah pernah memberikan satu renungan juga di sini tentang kenapa, ya, untuk apa kematiannya, ya. Mungkin saudara masih ingat ada beberapa poin yang saya berikan juga di renungan itu, ya, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kematiannya itu untuk apa aja, ya, ada 4 hal pada waktu itu kalau tidak salah saya berikan kepada saudara, ya. Dan sekarang kita akan melihat lagi dengan kita memperingati kematian Yesus Kristus, ya. Nah, saudara, kematian Yesus Kristus itu sendiri saya melihat sebagai suatu
satu perintah ya yang dikemukakan sendiri juga oleh Yesus. Kalau kita lihat ya bahwa dia memberikan kepada kita satu perintah kepada murid-muridnya pada waktu itu ya, bahwa kematiannya hendaklah diperingati ya. Pada waktu mereka menikmati Paskah dan makan roti dan anggur ya, dia berkata seperti ini, Lukas 22 ayat 19 ya, di perikop di atasnya yang kita baca tadi ya, tentang penetapan perjamuan malam. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, demikian juga memperingati kematian Tuhan. Ya, itu juga kemudian ditegaskan juga oleh Rasul Paulus. Ya, di surat 1 Korintus, dan bahkan dia menyebutkannya 2 kali ya, untuk kita senantiasa ingat akan kematian Tuhan. Jadi artinya apa, doktrinal begitu yang penting untuk kita selalu ingat di dalam kehidupan kita ya. Nah, oleh sebab itulah kita harus mengerti bahwa kematian Tuhan ini bukan hasrat sepele, karena ini juga merupakan doktrin yang penting bagi kekristenan ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11:24. Kemudian di ayat 26 dia juga mengulang kembali, Rasul Paulus berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, saya pikir sudah cukup 2 saksi ya, karena Alkitab selalu mengajarkan 1 saksi juga sah, hanya oleh keterangan 2 atau 3 saksi maka satu perkara dikatakan sah. Ya, nah kita bisa melihat bahwa kenapa kita memperingati kematian Tuhan, karena itu sesuatu yang memang Alkitab sendiri sudah memberikan kesaksian untuk kita memperingatinya. Ya, nah saudara, saya ingin pagi hari ini ya, untuk kita mengenang atau memperingati kematiannya, ya sudah barang tentu kita harus kembali melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, dan pada waktu dia makan Paskah ya, waktu makan perjamuan Tuhan ya, pada malam itu ada beberapa kejadian yang luar biasa yang patut kita lihat ya, selangkah sebelum dia memikul salibnya. Ya. Nah, ada beberapa nilai yang kita lihat bisa kita contoh dan kita kenang itu untuk kita juga praktekkan dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu judul renungan saya pada hari ini ya, kita akan melihat ada 3 nilai ya, kehidupan yang ditinggalkan Yesus sebelum dia memikul salibnya. Ya, sudah tentu kita lihat peristiwa-peristiwa di perjamuan malam itu sebelum dia memikul salibnya dan mati di atas bukit Golgota. Ya, ada yang namanya Yesus mencuci kaki murid, ya, murid-muridnya pada waktu itu. Dan yang kedua yang kita juga baca tadi, yaitu tentang apa? Tentang pertengkaran antara murid-muridnya siapa yang terbesar, gitu ya. Nah, saya melihat peristiwa-peristiwa ini sebagai satu peristiwa yang cukup kita perhatikan, karena ya sebelum dia mati, sebelum dia memikul salibnya, ada kejadian-kejadian ini cukup aneh, begitu ya. Dan sebetulnya kejadian-kejadian ini ditulis untuk kita ya, kalau sampai ditulis oleh penulis-penulis Alkitab sebagai suatu peristiwa yang penting untuk kita perhatikan, yang penting untuk kita tarik maknanya, begitu ya. Nah, oleh sebab itulah dari peristiwa-peristiwa itu saya mengambil sebuah poin-poin penting untuk kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini apa saja ya, dan itu ternyata adalah nilai-nilai kehidupan
yang ditinggalkan Yesus ya sebelum dia berangkat untuk memikul salibnya dan mati di atas bukit Golgota ya. Apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama yang kita lihat ya, nilai hidup yang ditinggalkan Yesus ya, sejenak sebelum dia melangkah untuk memikul salib dan mati di atas Golgota ya. Kita bisa melihat bahwa manusia yang kokoh itu adalah manusia yang berani menghamba. Ya. Kita lihat di Lukas 22 ayat 24 sampai 26 dikatakan seperti ini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya. Saudaraku, ini nilai hidup yang sungguh sangat mulia. Ya. Dikatakan Yesus memberikan kepada mereka suatu kontradiksi. Mungkin di dunia ini orang yang disebut sebagai raja-raja atau bangsa-bangsa, ya mereka memerintah rakyat dengan kuasa dan tangan besi, begitu ya. Ya, tapi Yesus berkata tidaklah demikian dengan kamu. Hendaklah yang terbesar di antara kamu itu menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, dan dikatakan di Matius 23:11 berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Nah, saudara bisa melihat pada perjamuan akhir ini, Yesus membentuk penghambaan. Ya. Dia membentuk penghambaan dengan mencuci kaki murid-muridnya. Ya. Bahkan termasuk juga Yudas Iskariot ya yang dia utus untuk menyerahkan dirinya ya Yesus Kristus kepada orang-orang atau imam-imam pada waktu itu. Ya, Yesus mengetahui sebetulnya posisinya ya dan dia dengan rela tidak memamerkannya. Dia dengan rela mencuci kaki murid-muridnya. Jadi saudara bisa melihat orang yang kokoh, orang yang kuat itu adalah manusia-manusia yang berani menghamba. Tidak gampang untuk menghamba, saudara. Ya, tidak gampang. Benar, sulit sekali. Ya, saya selalu mengingat nilai ini dalam hidup saya. Ya, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang sungguh berkenan kepada Tuhan, itu dinilai dari seberapa besar keberanian kita untuk menghamba. Untuk benar-benar mau rela melayani. Menghamba itu direndahkan, saudara. Ya, sudah menghamba itu berani untuk berkorban harga diri. Tapi Kristus yang adalah Tuhan bagi para murid-muridnya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya. Kita lihat manusia yang kokoh adalah manusia yang berani menghamba. Ya. Yang kokoh itu berani melakukannya dengan sukarela. Kalau orang yang tidak kokoh, ya dia pasti melakukannya hanya untuk jabatan dan lain sebagainya. Betul nggak, saudara? Kalau orang yang kuat, orang yang kokoh, ya itu selalu memikirkan tentang bagaimana memberkati orang lain, ya memberdayakan orang lain. Ya, kalau orang yang nggak kokoh itu selalu memperhatikan apa posisinya supaya tetap aman, supaya tetap berlangsung, ya domain dia sendiri, begitu saja. Ya, kalau kita lihat orang yang kokoh, orang yang kuat itu selalu menambahkan nilai kepada orang lain. Tapi justru kalau orang-orang yang nggak kokoh, yang nggak kuat itu justru dia akan selalu ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan hal-hal yang lain dari orang lain untuk dirinya. Oleh sebab itulah ini nilai hidup yang begitu luhur, yang penting untuk kita perhatikan baik-baik. Spirit yang kita bisa ambil dari kita memperingati kematian Yesus Kristus pada hari ini. Ya, nilai yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kita. Manusia yang kokoh adalah manusia yang berani untuk menghamba. Yang kedua apa, saudara? Ya,
Yang kedua yang kita lihat, ya, kehendak dan rencana Allah itu adalah tujuan utama hidup manusia. Mari kita lihat ayatnya tadi di Lukas 22 ayat 37, ya. Dikatakan, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya. Nah, kita lihat sepanjang masa hidup Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu ya menunjukkan dan mengajar kepada murid-muridnya tentang bagaimana menggenapi rencana dan tujuan Bapaknya. Ya, berulang kali dia memberikan statement-statement ya bahwa rencana Tuhan, rencana Bapa harus digenapi, ya, bahwa firman Tuhan ini harus digenapi dari dalam dirinya. Jadi apa? Kalau kita lihat fokusnya kehidupan Yesus panjang dia hidup itu selalu aja rencana Tuhan, ya. Bagaimana kehendak Bapa digenapi dalam hidupnya, itu aja yang selalu dipikirkannya, ya. Dan itu yang ditinggalkan untuk para murid-muridnya. Bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, ya, dan sampai hari ketiga itu berlalu, saudara. Bahkan mungkin sampai hari Pentakosta itu terjadi, ya, 40 hari setelah kebangkitannya. Saudara bisa lihat kesaksian-kesaksian dari para murid bahwa sampai hari itu, sepanjang hari itu dia nggak pernah mengerti apa yang dikatakan oleh nats kitab suci, betul nggak? Ya. Jadi sepanjang itu muridnya nggak pernah ngerti maksud perkataan-perkataan Yesus sampai pada akhirnya Pentakosta muncul dan Allah memberikan hikmat pewahyuan, ya, kepada para murid-muridnya sampai akhirnya baru mereka mengerti, oh begitu ya ternyata maksud daripada firman Tuhan, ya, harus digenapinya seperti itu. Nah, baru ngeh para muridnya. Jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik dalam kita memperingati kematian Yesus Kristus hari ini, bahwa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu harus menjadi tujuan hidup kita yang utama. Ya, kita harus menaklukkan hidup kita di bawah rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Nah, itu yang mari kita sama-sama juga terapkan dan kita sama-sama perhatikan memperingati hari kematian Yesus Kristus pada hari ini. Adakah hidup kita ini sudah kita selaraskan dengan kehendak dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, ya, Alkitab yang sudah diberikannya kepada kita. Kalau belum, mari kita mulai lagi tanya, mari kita mulai lagi mengoreksi hidup kita. Ya, kita mau kehendak dan rencana Tuhan itu menjadi tujuan utama hidup kita. Amin, ya. Yang ketiga, ya, nggak usah panjang-panjang. Yang ketiga, ya, berbicara dan bersaksi dengan perilaku dan perbuatan. Ya, Yohanes 14 ayat 11. Kita lihat ini ayatnya. Yohanes 14, saya bacakan kita semuanya, ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, Yesus tidak menuntut mereka percaya kepada Dia, ya, kepada mungkin apa yang dikatakannya. Saudara lihat, ada begitu banyak orang yang mengkontra Yesus selama masa pelayanannya yang tidak mau percaya. Tapi Yesus nggak pernah bisa memaksa mereka untuk percaya. Dia hanya berkata dan statementnya cukup jelas, ya, bahwa kalau toh pun engkau nggak percaya, lihatlah aja pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Artinya kesaksian dari perbuatan yang dilakukannya. Ya. Nah, ini berkata tentang apa? Yesus memberikan kepada kita satu teladan bahwa kesaksian supaya orang itu percaya itu lebih baik kita nyatakan, bukan cuma dengan perkataan, tetapi berbicara dan bersaksi melalui perilaku dan perbuatan. Ya. Yesus tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu berbicara lebih kuat dari apa yang dia ucapkan. Ya. Oleh sebab itulah saya percaya orang yang percaya
kepada Kristus dengan melihat kesaksian, perbuatan, dan sikap kita, itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa daripada sekedar orang percaya kepada Kristus lewat tentang kesaksian kita atau omongan kita. Ya. Nah, itu yang perlu kita juga spirit yang kita perlu renungkan bersama-sama. Sudahkah ya sikap, perilaku, dan perbuatan kita itu bisa memberikan kesaksian akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk hidup orang lain, sehingga orang lain percaya, ya, bukan sekedar melalui perkataan kita, ya, tetapi apa yang kita bicarakan lewat perilaku dan perbuatan kita, saya percaya itu berbicara lebih kuat dari ucapan mulut kita. Ya. Nah, ini Pak Jos juga spirit yang kita bisa renungkan bersama-sama dalam kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus Jumat Agung pada pagi hari ini. Ya, saya serahkan kembali kepada host. Mari kita sama-sama berbagi dan mungkin saudara bisa menambahkan atau juga saudara bisa bersama-sama memberi kesaksian berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang ditinggalkan Yesus bagi kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tik Amen. Thank you. atas firman-Nya pada pagi hari ini. Silakan Pak Yos. Oke, Bagaimana? langsung ya. Mungkin ada yang mau bersaksi atau bertanya atau menyampaikan atau menambahkan. Pak Wid, monggo Pak Wid. Terima kasih. Saya juga semalam tergetar apa yang dikatakan Pak Setianto. Bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh kepada para murid-muridnya sehingga di dalam Yohanes 13 ya kemarin itu. Suaranya kecil ya. Nah. Halo? Apa kecil? Enggak dong. Kalau bisa kan? dikit boleh. Ya, saya terima kasih atas Pak Setianto yang memberikan ini, sama dengan pada saat semalam Pendeta Amos juga memberitakan firman yang sama, terutama pada saat Yesus mau di kayu salib, dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Teladannya adalah membasuh, betul sekali itu. Pada saat saya dibasuh kakinya oleh Pak Amos, itu saya rasa seperti Yesus itu membasuh saya. Jadi saya merasakan itu bahwa begitu luar biasanya. Bagi saya Pak Amos itu orang yang saya hormati. Yesus itulah yang kita hormati, ya kan? Itu mau membasuh kaki para muridnya. Itu ada rasa yang luar biasa. Itu adalah satu action yang perlu kita contoh. Karena begitu saya dibasuh kakinya oleh Pak Amos itu, rasanya semua dosa-dosa saya terhadap Pak Amos itu seperti hilang gitu oleh karena perbuatan Pak Amos pada saya. Saya merasakan itu. Luar biasa. Jadi bagaimana Yesus itu mengatakan tadi, itu dikatakan Pak Tek itu, kalau kamu mau menjadi pimpinku, kamu mau menjadi pelayan. Nah, pelayan itu kan Yesus itu kayak diidek-idek gitu. Dia hilang harga dirinya, sama sekali sudah hilang. Prestise dia hilang. Nggak ada lagi yang namanya apa yang kamu mau hormati pada saya, nggak ada. Artinya dari pandangan sudut manusia dagingnya, hilang dia sama sekali, sudah tidak bisa dihargai sama sekali, karena dia betul-betul menjadi seorang hamba sampai di dalam Yohanes 13 itu dikatakan pada Petrus bahwa sekarang kamu belum tahu apa yang kuperbuat, tetapi nanti kamu baru tahu. Karena dia menunjukkan apa yang ada di dalam kerajaan surga. Artinya kalau kita tidak seperti itu,
kamu tidak akan bisa sampai kepada kerajaan surga. Karena kerajaan surga adalah kerajaan yang harus takluk, harus menuruti, harus tunduk, harus segala-galanya kepada Bapa saja. Kamu baru bisa di sana merasakan, yaitu seperti Yesus merendahkan diri, kemudian sampai mati, taat sampai mati, itu saya ngerasain semalam itu. Luar biasa. Benar-benar saya bisa kayak gini ya. Karena itu saya praktekkan malam itu tadi. Ada anak saya dan juga istri. Istri dan anak saya itu bisa sampai menangis. Saya melakukan hal seperti itu. Jadi itu satu perbuatan yang benar-benar seperti perbuatan Yesus. Jadi Petrus pun heran pada saat itu ya, bagaimana Yesus sampai membasuh. Terus kemudian di ayat selanjutnya dikatakan kan, kalau kamu melakukan ini semuanya, kamu benar-benar muridku. Artinya muridku itu kamu akan serupa dengan aku. Itu Tuhan Yesus itu yang pertama. Yang kedua itu memang saya terus baca di dalam Lukas 24. Memang Tuhan Yesus itu harus mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Karena di dalam Lukas 24 ayat 44 mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, kepada murid-muridnya, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur. Pada saat Tuhan Yesus berbicara itu, kemudian dia buka murid-muridnya. Seperti selubung itu diambil. Makanya lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti mereka akan kitab suci. Karena itu sangat penting penggenapan Kristus Yesus oleh perintah Bapa di surga itu. Kamu harus menggenapi. Dan kalau kita baca lagi dia dalam Yohanes 13 itu terasa sekali bahwa semuanya aku sudah serahkan kepadamu, kata Bapa kepada Yesus. Terserah kamu mau lakukan atau enggak. Seperti Allah itu, Yesus itu ditinggalkan Bapa pada saat itu. Kamu sendiri yang harus hadapi itu. Kayaknya tanpa Bapa. Itu yang di dalam Yohanes 13. Nah itu saya baca-baca terus semuanya. Terus saya lakukan itu di keluarga. Keluarga juga merasakan bahwa kayak gitu juga ya. Kok bisa? Merendahkan diri itu nggak tahunya betul-betul jadi kesetnya itu. Kemudian setelah mengatakan begitu, baru Tuhan Yesus ngomong, kamu adalah saksi dari semuanya. Saksi. Kamu adalah saksi. Karena itu apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus lakukan sebagai saksi apa yang didemonstrasikan Tuhan Yesus ini saja. Yang tadi dikatakan Pak Setianto, ya kan? Rencana Bapa, apa sih rencana Bapa? Ya tadi itu penggenapan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita apa? Rencana Bapa jelas itu di dalam Roma 8 ayat 28-29. Bahwa kita yang dipanggil dan dipilih untuk kita ini. Itu diberi standar. Harus seperti anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Itu ayat 29 Roma 8. Jadi kita harus seperti Yesus. Itu standar kita. Bukan lagi standar seperti orang-orang yang tidak kenal Yesus. Makanya Yesus berbicara atau bicara Roma itu berbicara bahwa kamu jangan serupa dengan dunia. Karena panggilanmu tidak untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik saja. Tetapi untuk berkenan dan sempurna. Nah ini tidak bisa orang-orang di luar Allah, di luar Kristus yang bisa melakukan. Hanya kita yang bisa. Kenapa kok kita saja yang bisa? Karena kita mau dibentuk untuk menjadi serupa Yesus,
Sehingga di dalam Roma itu dikatakan Yesus menjadi yang sulung bagi kita. Dan kita yang kemudian mengikuti dia, Yesus sebagai pionir, bahkan dalam Ibrani dikatakan perintisnya masuk surga. Dan kita semuanya mengikuti dari belakang. Dan bersama-sama Yesus kita dimuliakan. Itu tujuannya Bapa kepada Yesus mengerjakan itu agar kita semuanya bisa mengikuti apa ya Yesus lakukan. Luar biasa. Dan itulah menjadi saksi yang harus kita beritakan Tuhan itu. Itu yang saya dapat dari Pak Sugianto. Sama persis dengan yang saya rasakan semalam. Saya praktekkan kepada istri dan anak saya. Nah, mereka merasa, saya tanya kenapa kamu menangis. Ya. Dia ngomong bahwa rasanya gimana ya, orang yang paling dia hormati saya, mungkin dia terasa. Ya kan? Mau kamu kayak gini. Orang tua mau apa kayak gitu sama anak-anaknya? Enggak ada mau. Ya kan? Karena orang tua kita sering ngatur, sering ini, gengsinya tinggi. Tapi yang dilakukan Pak Gembala kemarin itu menggetarkan saya bahwa benar ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Petrus ngomong, Tuhan, kamu mau? Dia enggak ngerti artinya. Mau basuh kakiku? Iya. Sekarang kamu belum tahu artinya. Nanti kamu akan tahu. Setelah Tuhan Yesus membasuh. Bahwa dia harus membasuh menjadi pelayan-pelayan, sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang paling bawah, kemudian dia sampai mati di kayu salib. Menjadi orang yang terhina bagi manusia. Tapi bagi Allah, dialah satu-satunya yang bisa memberi contoh sebagai manusia yang sukses untuk menjalankan setiap perintah Bapa. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wid. Mungkin ada lagi? Bu Farida? Bu Jani? Bu Yuliana? Tidak ada? Ada yang mau bersaksi? Shalom. Saya cuma sedikit mengenang bahwa kematian Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Maksudnya seperti tadi Pak Tik mengasih beritahu dan Pak Wid juga bicara tentang membasuh kaki. Itu memang kita harus seperti teladan Kristus ya, rendah hati. Maksudnya mau melakukan seperti itu. Itu memang luar biasa. Itu istilahnya gengsi apa semua kita udah nggak ada ya, maksudnya kita benar-benar merendahkan serendah-rendahnya itu memang kagum saya sama Tuhan, dia bisa membasuh semua muridnya. Dan 3 hal yang tadi dijelaskan itu memang luar biasa ya, kita mengenang pribadi Kristus itu luar biasa gitu, yang membuat kita jadi terpesona. Tuhan itu wow, pokoknya keren banget gitu, maksudnya bahasanya. Maksudnya dia Bapak yang selalu, maksudnya dia walaupun dalam kondisi dia begitu sebagai sebelum dia disalib, dia bisa memberikan kerendahan hati untuk membasuh, bahkan dia mau selalu untuk memberitakan tentang kabar keselamatan, yaitu kabar Bapa. Dia hanya memberitakan seperti itu. Makanya aku melihat Tuhan itu nggak melihat keadaannya ya, sementara dia akan disalib, tapi dia nggak melihat itu. Dia nggak melihat masalah dia gitu yang akan datang, dia akan terjadi sesuatu. Dia cuma mau melakukan kehendak Bapa. Itu luar biasa.
Saya mau belajar seperti Kristus itu memang nggak gampang. Tapi ya itulah karena kita pengikut anak Tuhan, kita percaya Yesus dan kita mengikut Dia, kita harus seperti Yesus ya. Jadi memang jadi orang Kristen tuh nggak gampang dan keren gitu kalau bisa mengikuti teladan Tuhan gitu, luar biasa ya. Hari ini kita bisa merenungkan betapa sakitnya saat ini Yesus disalib. Tapi sebelum dia disalib, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia bisa melakukan karena apa yang dia bicarakan itu adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia alami itu luar biasa banget. Saya cuma kagum aja dengan Tuhan Yesus. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih Bu Jani. Ada lagi? Bu Yuliana, Bu Farida, Bu Rahel, Bu Lisa. Pak Gembala, silakan Pak Gembala. Masih ada 10 menit lagi. Waduh, suaranya berisik ya, padam. Padam. Enggak, Pak. Suaranya berisik tadi ya? So, suaranya bagus. Bagus kok. Oh, bagus. Bu Lisa, Bu Rakel, Bu Farida biasanya nih, Bu Yuliana, monggo. Pak Adam sendiri belum, Pak Adam sendiri. Tapi memang perbuatan Yesus itu menggetarkan. Betul. Menggetarkan. Kalau kita tidak praktek, tidak kasih. Ya kan? Sampai saya melihat anak saya sendiri juga tergetar. Kan? Anak saya udah gede. Dia rangkul saya. Ditanya. Apa namanya? Kenapa papa mau melakukan ini? Dia belum ngerti. Baru ngerti. Berarti saya tahu. Inilah Yesus kayak gini. Dia yang memiliki segala-galanya. Dia menjadi tidak punya segala-galanya. Tapi untuk menerima kembali apa yang dia punya, baru ngerti. Kalau enggak, memang enggak ngerti kita ya, terus baca tok gitu ya. Saya kemarin betul-betul di pelajaran, sungguh-sungguh luar biasa. Terkejut semua. Kebetulan dalam rumah cuma 2 orang. Istri saya mulai nangis, anak saya nangis, kemudian saya tanya, kenapa Bapak melakukan seperti ini? Dan tidak seharusnya seperti ini. Saya terangkan apa yang tadi saya utarakan tentang Yesus ini. Terus, aku harus gini. Nanti kamu punya anak, punya istri baru kan. Saya bilang gitu sama dia. Nah kan Pak. Pak Wid baru melakukan ini ya pertama kali ya? Ya, pertama kali saya belum pernah sama sekali dari umur 70, hampir 71 ini. Belum pernah, baru sekali ini. Dan itu benar-benar apa ya? Terus kita benar-benar Yesus luar biasa tadi Bu Yani bilang. Tidak bisa ngomong apa-apa saya. Terima kasih Pak Yusuf. Kalau Pak Adam sendiri kalau Pak Adam? kalau Ya, saya di mana sebelumnya saya pernah belajar ilmu komunikasi. Saya dapat dari Patik poin yang ketiga di Yohanes 14 ayat 11 yang berkata berbicara dan bersaksi ya tadi ya poin yang ketiga ya. Berbicara dan bersaksi dengan perilaku dan perbuatan. Jadi kalau kita belajar ilmu komunikasi, berbicara itu bukan hanya sekedar kita ngomong kayak sekarang itu berbicara. Tetapi bicara itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya kita melakukan sesuatu dengan hidup kita, dengan tubuh kita itu sudah berbicara. Makanya seringkali kalau kita melihat kayak tadi Pak Wid, wah Pak Amos melakukan hal seperti itu. Tanpa Pak Amos berbicara, Pak Amos melakukan itu, kita tuh sudah bisa menangkap. Sama seperti
murid-muridnya Yesus, karena kedekatan mereka murid dengan Yesus, sehingga dia tahu apa yang Yesus lakukan dan inginkan. Kayak kita misalnya waktu saya bekerja ya, berapa tahun gitu, saya itu tahu apa yang diinginkan bos saya. Misalnya contoh, tanpa bos saya ngomong pun, saya udah tahu, oh ya maksudnya dia begini nih, ya saya kerjakan begini. Itu karena seringnya atau kedekatannya kita atau intensnya kita terus berhubungan dengan dia, dengan bos saya atau dengan Kristus. Sama seperti kita, kalau kita terus intens dalam Tuhan, berhubungan terus dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya pasti kita lakukan. Jadi berbicara itu bukan hanya sekedar kita ngobrol kayak sekarang, saya bersaksi dengan mulut saya, dengan lidah saya, tetapi dengan perilaku dan perbuatan. Karena belakangan ini banyak sekali yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, orang-orang yang kecewa dengan jabatan, dengan suatu tahta gitu, di mana mereka hanya akhirnya menjadi motivator, bukannya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Makanya sekarang banyak sekali kekristenan itu ingin melihat perilaku dan perbuatannya, bukannya hanya sekedar berbicara firman atau berbicara atau bersaksi, tetapi perilaku dan perbuatannya yang diutamakan saat-saat ini. Karena sering kalau saya lihat banyak sekali orang-orang yang kecewa dengan hanya berbicara, hanya bersaksi, tetapi perilaku dan perbuatannya nggak ada. Nah, di sini Yesus mengajarkan kita, ya, perilaku dan perbuatan kita. Makanya yang di Yohanes 14 ayat 11 itu kan berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak percaya, kalau saya lihat di sini ya, kalau kita nggak begitu percaya sama Yesus gitu, karena Yesus ada di dalam Bapa, tapi kita bisa percaya dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama dia ada di dunia, yang mencontohkan perilaku dan perbuatannya kepada sesama manusia, di mana itu ada kasih itu. Mungkin dari itu saja dari saya, Pak Gembala. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan itu ya sebetulnya keluar dari hati lah ya, intinya ya. Kalau kita melihat, Pak Tik mau menambahkan dulu sebelum saya akhiri. Pak Tik mungkin, silakan Pak. Kak, cukup Pak Joshua aja udah. Oh iya, ya jadi seharusnya apa yang dilakukan itu adalah keluar dari hati ya, seperti itu. Jadi pasti dimulai dari hati. Nah, kalau tadi Pak Wid menceritakan tentang Pak Gembala dan Pak Wid juga mempraktekkan itu, ya itu pasti mungkin diawali dulu dari hatinya yang sudah mulai merendahkan diri, ya mau melakukan hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin yang seperti dikatakan oleh Pak Adam bahwa ya kita jangan sampai terjebak juga dalam simbol-simbol, ya hanya sebuah perkataan kayak gitu. Karena yang seperti ini di Gereja Katolik sendiri sudah terlalu sering tuh dilakukan gitu. Saya sendiri juga udah terlalu sering melakukan hal yang seperti ini. Dulu waktu masih ada zaman Pak Joni masih ada, saya pernah lakukan itu juga. Tapi hanya khusus pada tim penggembalaan saya lakukan itu. Jadi Pak Amos sama saya itu dari sejak pemuda kita sudah sering lakukan itu.
Nah, tapi kemarin memang ya Pak Amos ingin memberikan contoh lah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya seperti Pak Adam katakan tadi, memang kita juga jangan terjebak kepada simbol dan atau perkataan. Seringkali kita bisa melakukan simbolnya gitu, tapi dalam kenyataan sehari-harinya ya seringkali berbanding terbalik seperti itu. Nah, itulah yang seringkali nanti akan lebih, makanya your action, tindakanmu berbicara lebih keras daripada perkataanmu, seperti itu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, kita kadang-kadang orang Kristen tanpa sadar suka terjebak seperti itu. Kita ngomongnya kita mengasihi gitu, tapi kenyataannya prakteknya nggak ada, ya kan? Jadi gimana orang bisa merasakan bahwa kita mengasihi, Mas? Kan kita hanya ngomong tok gitu. Tapi sebetulnya ngomong itu pun sebetulnya adalah suatu kekuatan ya kalau kita pelajari firman Tuhan. Seharusnya ketika kita ngomong ya lalu diikuti seperti itu. Cuman kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya seperti yang dikatakan Patik yang kedua tadi, ya kan, ada mulainya dari situ bahwa kita mau melakukan semua kehendak Allah. Kalau kita mempunyai sikap untuk melakukan semua kehendak Allah, nah itu baru kita akan dirasakan oleh semua orang gitu. Kan bisa nggak saudara merasakan bahwa seseorang melakukan itu demi untuk kemuliaan Tuhan kehendak Allah atau melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri? Nah, coba deh. Saudara bisa bisa membedakan nggak hal itu? Bisa merasakan nggak seseorang seperti itu? Nah, saya sendiri saya selalu mencoba untuk mengevaluasi, menintrospeksi diri. Saya nggak mau lihat orang lain dah. Orang lain sih terserah gitu. Ya, Pak Wid, Pak Adam, buat saya terserah. Tapi bagi saya, misalnya, saya mengintrospeksi, mengevaluasi diri saya. Apakah saya melakukan ini untuk kepentingan diri saya, untuk kesenangan diri saya, fokus kepada diri saya? Apa ini saya melakukan untuk kemuliaan dan kehendak Tuhan? Nah, itu basicnya dari situ. Baru nanti yang ketiga Pati katakan bahwa semuanya kita lakukan itu pada prakteknya. Ya, mungkin kalau saya mau katakan bahwa hampir 10 tahun belakangan, mungkin 5 tahun belakangan lah, saya berusaha tidak mau terlalu banyak bicara gitu. Kecuali kalau lagi khotbah ya. Tidak terlalu mau banyak bicara, saya hanya kerjakan aja, lakukan aja. Ya, keep silent, tapi kita banyak kerja gitu aja. Daripada kita banyak omong tapi kerjanya nggak ada. Nah, tapi juga kadang-kadang itu juga ya kita harus terus-menerus meneladani Kristus lah, intinya begitu. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan, mari kita akhiri dan kita minta maaf. Tadinya kita mau adakan perjamuan kudus. Sebenarnya Patik kalau kayak begini kita boleh nggak sih bikin perjamuan kudus, Patik? Kalau menurut Patik? Boleh aja. Sebenarnya boleh aja ya. Ya, Cuman ada masukan nih bahwa kita kan ada bergereja semua. Ya pastikan kita di gereja masing-masing udah perjamuan kudus gitu loh. Ngapain kita istilah kata ntar ngadain perjamuan kudus kok seolah-olah gimana gitu. Jadi akhirnya mohon maaf kita putuskan aja udah nggak usah kita perjamuan kudus, ya kita sharing-sharing aja di sini seperti itu. Ya saya sih sebenarnya pengennya perjamuan kudus, kalau ditanya saya pengennya perjamuan kudus gitu. Itu adalah bukan karena kita mau jadi gereja lagi sendiri ya. Walaupun bagaimana kita memang sudah gereja juga, ini kita ini kan diri kita adalah gereja ya kan. Jadi bukan berarti terus kita melakukan perjamuan kudus seolah-olah bahwa wah kita jadi kayak dengan gereja sendiri kan udah ada perjamuan kudus, seolah-olah kayak gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa. ya Tapi sebetulnya perjamuan Tuhan itu kan untuk memperingati kematian Tuhan, ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi salah satu cara untuk kita itu maksudnya kalau kita lihat dari kronologisnya, dari konteksnya, jadi Yesus memakai momen Paskah itu untuk menghimbau atau mengajarkan kepada para muridnya supaya dengan dia makan
minum anggur itu mereka bisa memperingati atau mengenang dia gitu loh, ya, mengenang akan Mempersekutukan, kematiannya. ya kan Pak Tik? Sebetulnya Dan bukan juga mempersekutukan mempersekutukan. ya, kita mungkin nanti lain kali kita bisa bicara ya tentang Ya, tentang apa itu sebetulnya perjamuan Tuhan gitu ya. Jadi arti makan dan minum anggur itu apa begitu ya, karena itu banyak doktrin, banyak apa ya, pendapat gitu ya. Ada yang ngomong itu substansi dan lain sebagainya lah ya. Kalau makan roti berarti makan tubuhnya, minum darahnya, apakah seperti itu sebenarnya? Gitu. Ya, nanti lain kali lah kita bisa belajar lagi. ya kemarin juga saya di siswa SMP Waskito, ya saya bilang kita bagaimana kalau kita perjamuan, saya bilang seperti itu. Ya tapi satu guru mengatakan bahwa nggak perlulah, kan masing-masing gereja udah punya dan masing-masing punya doktrin pandangan masing-masing. Apalagi ini anak-anak, kalau di gerejanya mereka masing-masing mungkin anak-anak remaja ini belum dibaptis dan belum layak untuk perjamuan kudus, kira-kira begitu. Jadi ya sudahlah, ya itulah mungkin saya Ya repot. Repot ya kalau begitu ya. iya. Jadi ya saya pikir, tapi akhirnya kita jadi menyerah juga, padahal sebetulnya kan nggak gitu juga mestinya. Iya kan, itu kan karena salah kaprah juga orang. Kenapa seperti itu? Iya kan? Kalau kita mau bilang ya santai aja gitu kan, ini untuk memperingati, ya mempersekutukan bahwa kita sebagai gereja yang kudus dan am juga seluruh dunia kayak gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi seringkali begitu tuh Pak Tik. Kalau saya dapat kayak begini, tapi ketika orang lain oh enggak gini, saya lebih cepat mengalahnya daripada mengeluarkan hikmat yang saya dapat. Lebih baik oh ya wes, oke, ngono ya wes. Daripada kita banyak daripada kita banyak bicara, saya jelasin belum tentu juga orang itu langsung nangkep seperti yang saya tangkap, ya kan. Oke. Ya, yang kokoh itu dilihat dari seberapa kuat dia menghamba, Pak. Nomor satu itu saya tidak mau singgung-singgung lah, itu biar hanya orang lain yang menilai saja daripada kita yang ngomong. Mari kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, pagi hari ini kami boleh mendengar sharing dari hamba-Mu Pak Tik, Tuhan, bagaimana kami harus meneladani atau mengenakan dan mempraktekkan nilai-nilai yang sudah Kristus tinggalkan bagi kami, untuk memiliki hati hamba, untuk melakukan segala sesuatu kehendak-Mu, dan juga untuk mempraktekkan kasih bukan hanya sekedar dalam perkataan ataupun simbolis Tuhan, tapi kami melakukannya, mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh, dan kami mau belajar Tuhan ampuni selama ini, supaya karena masih banyak hal yang kami merasa belum benar-benar berkenan kepadamu, ampuni kami ya Bapa, tuntun kami selangkah demi selangkah. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Tik yang sudah membagikan sharing ini. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa dan kami percaya bahwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan suatu peristiwa yang berlalu begitu saja, selain karena memang itu tercatat dalam kitab suci, dan yang terutama juga memang sejarah membuktikan bahwa hal itu peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh terus memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi spirit yang Tuhan berikan, supaya kami menghadapi hari-hari ini menurut kasih dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus turun atas kami hari ini dan keluarga kami sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Jumat Agung. Amin. Terima Selamat